Kenapa aku baik banget sama kamu? Kenapa? Kamu bilang kenapa? Karena kamu miskin, gue sudah sama kamu bertahun-tahun. Beli baju aja dapat cibiran orang. Wah, hari ini aku mau lihat siapa yang berani sentuh cewekku. Sayang. Suka baju yang mana? Aku beliin kamu. Ini. Yang lainnya semuanya. Tidak masalah. Dengar, selain 3 itu, yang lainnya, bungkus semuanya. Zhou Meizu. Aku setiap hari hemat untuk beli baju dan tas buat kamu. Siap sedia melayani kamu. Kamu perlakukan aku seperti ini? Apa aku minta kamu hemat? Apa aku minta kamu melayani aku? Yang aku mau bukan seekor anjing, bukan seorang pembantu. Yang aku mau adalah seorang laki-laki. Hei, dasar miskin, pergi jauh-jauh. Jangan ganggu suasana hati cewekku. Aku habisi kamu. Gue bunuh lo. Gue habisin lo. Lo berani mukul gue? Mukul gue bunuh lo. Lo tahu gue siapa? Berani-beraninya lo mukul gue. Percaya nggak, gue bikin lo nggak bisa keluar pintu ini? Kalau lo mau gue lepasin, nggak masalah. Jilat sepatu gue sampai bersih. Gue lepasin lo sekarang. Cepetan. Lo berani gigit gue? Gue hajar lo. Gue hajar lo. Gue hajar lo. Apa-apaan, Cih? 1000 tahun telah berlalu, mata emas agung akhirnya memiliki penerus. Anak muda, kuharap kamu menggunakannya dengan baik. Ini. Mata emas agung. Tuan, Anda sudah bangun. Tuan, kenapa hidung Anda berdarah? Anda berbaring di sini, jangan bergerak. Saya panggilkan dokter. Tembus pandang inikah yang disebut mata emas agung? Ini luar biasa. Zhou Meizu. Wu Ziwan. Kalian tunggu saja. Nona halo. Coba lihat. Apa yang Anda butuhkan? Bos, lukisan ini bagus ya? Nona. Anda benar-benar punya selera yang bagus. Ini adalah karya asli dari Wu Daozi, sang maestro lukisan. Karya asli Wu Daozi. Tentu saja, lihatlah tinta dan kuas ini. Ringan dan beratnya pas, dan lihatlah burung ini. Hidup sekali, bukan? Kalau bukan sang maestro mana bisa melukis seperti ini? Nona, Anda bisa tenang saja. Tanyakan saja di seluruh jalan kaligrafi dan lukisan aku, Zhang, tidak pernah menjual barang palsu. Kalau Anda berminat, 1 juta, harga jujur, tidak menipu. Nama Bos Zhang, sudah pernah kudengar, aku percaya. Baik. Bungkuskan untukku. Wah, Nona, Anda benar-benar punya selera. Tunggu. Lukisan ini adalah palsu. Hei, Tuan. Bicara harus bertanggung jawab ini, mana mungkin palsu? Pak Zhang masih tidak berani mengakui. Hei, anak muda. Saya Zhang sudah lama berbisnis di jalan ini, yang diutamakan adalah reputasi. Kamu bilang ini palsu, apa buktimu? Apakah palsu atau tidak Tuan paling tahu di hati? Kalau kamu bilang palsu, keluarkan buktinya dong. Saya sudah belasan tahun di pasar barang antik. Menurut saya, lukisan ini tidak seperti palsu.
Kamu anak muda, sepertinya akan jatuh. Profesi penilai barang antik paling mengandalkan pengalaman dan ketajaman mata. Anak muda harus banyak belajar. Lukisan Wu Daozi alami, sederhana, dan matang. Teknik arsirnya malah lebih bebas dan hidup penuh dengan aura keindahan. Sedangkan lukisanmu ini, goresannya karena meniru jadi kaku, dan karena menggunakan tinta untuk meniru, jadi tidak cukup alami dan matang. Aura keindahan alami itu muncul secara alami. Sedangkan, lukisan tuan ini sama sekali belum lepas dari nuansa buatan. Lagi pula, barang antik asli hanya terdiri dari beberapa lapisan cat memiliki ketebalan tertentu, dengan kuku bisa menggores cat permukaan. Sedangkan lukisanmu ini, seluruhnya rata. Jelas menggunakan cat modern. Pak Zhang, ada apa ini? Ini. Manusia bisa salah bicara, kuda pun bisa tersandung, saya juga pernah salah lihat. Saya akan ambil ini. Pak Zhang, lukisan palsu ini kamu masih mau menyimpannya? Untuk terus menipu orang? Kalau begitu saya sobek saja. Tunggu. Lukisan. Kemari. Tolong ambilkan, terima kasih. Hei, kau gila? Ini. Lukisan Bangau di Senja. Dia masih muda, tapi pengetahuannya sangat luas. Penyelamat, sebenarnya, besok adalah ulang tahun ke-80 kakekku. Aku datang ke pasar barang antik, ingin membelikannya lukisan kaligrafi sebagai hadiah. Bisakah kau menjual lukisan ini padaku? Lukisan ini sudah seharusnya milikmu. Ini, kembali ke pemiliknya. Tidak bisa begitu. Kartu ini berisi 2 juta. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih, ambillah. Sungguh tidak usah, Kak Si, tenang aja. Jangan sungkan. Begini saja. Kau bantu aku satu hal. 2 juta ini anggap saja sebagai biaya mempekerjakanmu. Bantuan 2 juta. Iya. Dan lagi, bantuannya sangat mudah. Oh. Kalau begitu, coba ceritakan. Besok pesta ulang tahun kakekku. Aku ingin kau jadi pacarku. Hei, Wudong, sudah cukup. Ini tempat yang pantas untukmu. Cepat pergi. Nak, hari ini ulang tahun kakek Yun. Yang datang adalah para pejabat dan orang kaya. Berani kamu membuat masalah di sini? Sepertinya kamu belum cukup dipukul, ya? Ada yang mengundangku. Kenapa aku tidak boleh datang? Hahaha. Wudong, Wudong. Apa otakmu sudah dipukul sampai bodoh? Sudah. Ini adalah sebuah kartu. Pergi ke rumah sakit dengan ini, periksa otakmu dengan baik, kode rahasianya 68. Sayang, aku datang terlambat. Kamu, Lihat lagi, lihat lagi. Sayang, kamu tahu, kakekku, orang seperti apa yang paling dia benci? Dia paling benci anjing. Anjing yang menggigit tidak menggonggong. Panggil orang, usir 2 anjing ini keluar. Nona Yunshi, aku, Wu Ziyuan, dari keluarga Wu, hari ini aku khusus datang ke acara ulang tahun kakek Yun. Nona Yunshi, aku Wu Ziyuan dari keluarga Wu. Nona Yunshi. Sekarang kamu berhutang budi padaku, ya? Selamat, semoga kakek sehat selalu, semoga semuanya berjalan lancar. Selamat, selamat. Yunshi, Kamu datang. ini siapa? Ini pacarku, Wudong. Hahaha, bukan, Nona Yun. Kamu tidak bercanda, kan? Orang ini pacarmu? Tampangnya miskin. Ada masalah? Karena kamu pacar Nona Yun, tentu kamu juga sudah siapkan kado untuk kakek Yun, kan? Kalau begitu, keluarkan saja. Biar semua orang lihat. Yunshi, setiap tahun kamulah yang paling perhatian. Hari ini, untuk kakek, kejutan apa yang sudah kamu siapkan? Sekarang giliranmu.
Kakek Yun, Orang ini benar-benar miskin. barang yang dia siapkan tidak layak ditampilkan. Wudong. Jika kamu berani menipu kakek Yun, keluar dari hotel ini. Saya dengar kakek suka kaligrafi dan lukisan. Sebagai yang lebih muda, saya berani memberi hadiah. Semoga kakek sehat dan panjang umur. Bagus sekali. Kalian sungguh perhatian. Sepanjang hidup saya paling suka lukisan Tang Yin. Tapi saya selalu kesulitan mendapatkan yang asli. Hari ini, akhirnya saya terwujud. Selamat, selamat. Kakek Yun, jangan sampai tertipu. Lukisan ini. Lukisan ini palsu. Tuan Chu, apa maksudmu? Karena lukisan asli, pemandangan senja, dan burung pernah kulihat tergantung di kamar tidur Master Fang, jadi yang ini pasti palsu. Master Fang adalah ahli barang antik terkenal di Wanghai. Lukisan di rumahnya pasti asli. Sudah kubilang, seorang pemuda miskin mana mungkin bisa memiliki lukisan Master Tang Yin. Kasihan Nona Yunsi, tertipu oleh sampah ini. Aku ingat Master Fang memang pernah membicarakan hal ini denganku. Jadi, lukisan ini pasti palsu. Menurut aturan di dunia barang antik kami, jika menemukan barang palsu, harus dirobek di depan umum. Tuan Chu, pikirkan baik-baik. Ini karya asli Tang Yin merobek lukisan ini. Jangan menyesal nanti. Sama sekali tidak. Karya asli Tang Yin. Kau sanggup membayar? Kalau lukisanmu ini asli, aku bayar 10 kali lipat. Kakek orang yang suka cari perhatian seperti ini tidak pantas hadir di pesta ulang tahunmu. Aku sarankan segera usir dia. Tuan Fang datang. Tuan Fang, Bapak, maaf sekali. Saya terlambat. Tuan Fang, Anda bisa datang rumah saya jadi berseri. Lukisan asli, senja, dan burung air. Siapa yang tidak tahu diri? Merobeknya. Tuan Fang, lukisan asli senja dan burung air. Bukankah itu ada padamu? iya. Saya malu. Sebenarnya saya ingin memberikannya sebagai hadiah ulang tahunmu. Tapi saat saya periksa, itu palsu. Apa maksudmu? Ini yang asli. Chu, di kamu merusak karya asli Tang Yin. Kamu salah apa? Tidak mungkin ini. Ini asli. Tuan Muda Chu, bayar ganti rugi. Hei, Wu, aku bilang, masalah ini belum selesai. Nona Yun, Shi kamu membantuku mengusir Wu Ziwan. Aku juga membantumu mengusir Chu Xiao, hutang budi kita lunas. Pura-pura jadi pacarmu sangat melelahkan, kamu tidak tahu tatapan para pengagummu. Mereka melihatku dengan sangat menakutkan. Aku bilang ya, pekerjaan ini, aku tidak bisa lakukan. Dah. Wudong, hari ini untung ada kamu, untuk berterima kasih padamu, bagaimana kalau aku traktir minum? Tidak usah. Nona Yun, jangan minum lagi. Aku mau minum. Aku senang hari ini. Kenapa tidak minum? Wudong, kamu benar-benar tampan hari ini. Nona Yun, terlalu memuji. 3 hari lagi ada pameran batu giok. Kamu temani aku, mau? Kita akan menghasilkan banyak uang. Kali ini, aku harus berpura-pura jadi pacarmu lagi? Ada apa, Wudong? Apa malu jadi pacar palsuku? Apa aku, nona besar keluarga Yun,
tidak sepadan denganmu? Nona Yun, kamu mabuk. Aku tidak mabuk. Wudong. Wudong. Wudong, terima kasih sudah menjagaku tadi malam. Oh iya, kakek itu tidak kekurangan uang. Kartu ini untukmu. Sebagai imbalan untukmu, pameran batu giok 2 hari lagi, kamu harus datang ya. Nona Yun, aku tidak bisa mengecewakannya. Hei, mobil ini dijual berapa? Hei, aku tanya kamu, mobil ini dijual atau tidak? Pak, mobil ini harganya 4,3 juta. Oh ya, mobil ini hanya bisa dibayar lunas. Baik, saya ingin test drive. Pak, saya tidak punya waktu untuk main-main dengan Anda. Kalau Anda tidak membeli mobil ini, jangan test drive. Kalau rusak, siapa yang ganti? Anda mau ganti? Saya tidak test drive. Bagaimana Anda tahu saya tidak akan membeli? Kamu sanggup beli? Orang seperti kamu sudah sering kulihat. Datang ke toko kami coba test drive, pura-pura orang kaya. Sebenarnya, kamu bahkan tidak mampu membeli spion, kan? Benar-benar meremehkan orang. Mana manajer kalian? Kamu ini, siapa yang kamu maki? Pak Manajer, ada yang berulah. Manajer, ada yang membuat masalah. Wudong. Siapa? Berani macam-macam? Manajer, akhirnya Anda datang. Dia sudah merundung kami. Yang mana? Berani macam-macam dengan sayangku? Kartu hitam tertinggi. Simbol kehormatan tertinggi. Dasar tidak tahu barang. Cepat minta maaf. Tidak perlu minta maaf, saya mau 2 mobil ini, 1 diantar ke keluarga Yun, 1 saya kendarai sendiri. Tidak masalah. Belum selesai bicara. Mobil yang diantar ke keluarga Yun, harus sampai sebelum jam 5 sore. Sekarang masih ada 5 jam. Ini mudah, saya segera atur. Tunggu. Mobil ini, biar dia dorong ke sana. Wudong. Wudong. Yeshuan. Ternyata kamu bekerja di sini ya, sebelumnya di reuni kamu tidak datang. Banyak orang juga bilang kamu, Sudah dapat pria kaya. kata mereka. Kamu ikut aku sebentar. Kamu duduk di sini. Wudong. Waktu SMA dulu, bukannya kamu suka sama aku? Sekarang? Kamu ngapain sih? Aku dulu itu kamu. Tapi sekarang nggak bisa. Setidaknya kamu harus kasih tahu aku alasannya. Ayahku punya utang banyak. Malam ini orang rentenir datang lagi ke rumahku nagih utang. Mereka bilang kalau enggak bisa bayar, mereka akan patahkan kaki ayahku. Wudong, aku mohon padamu, pinjamkan aku uang. Pasti aku balikin kok, asal kamu setuju. Kamu bisa lakukan apa saja. Yeshuan, jangan begitu. Berapapun kamu butuh, aku pinjami. Nanti kita pergi ambil uang. Benarkah? Terima kasih. Kumohon, beri aku waktu 2 hari.
Aku pasti akan melunasi utangku, kumohon. Kalian sedang apa? Ayo kita pergi, orang tua. Urusan ini belum selesai. Kalau kau tidak bayar utangku, lain kali aku patahkan kakimu. Pergi. Ayah, katakan yang sejujurnya padaku, sebenarnya berapa utangmu? Sebenarnya tidak banyak, setelah dikurangi yang sudah kubayar tinggal sekitar 10 juta lebih. Apa? Sebanyak itu. Bahkan menjual rumah pun tidak cukup. Bukannya tidak ada cara sama sekali. Akhir-akhir ini, aku kenal seorang ahli batu giok yang sangat tajam matanya. Besok ada pameran batu giok. Aku ingin mencoba. Kau mau judi batu giok? Kau tidak takut uang terakhir 1 juta itu juga habis? Bagaimanapun, aku sudah berutang 10 juta. Tak ada bedanya dengan 1 juta. Menurutku, Wudong, Pak Wang itu terkenal di industri. Sebagai ahli penilai batu giok mentah, kamu harus banyak belajar dan melihat. Pelajari sedikit teknik, itu akan berguna seumur hidup. Pak Ye, jangan-jangan kamu pikir kemampuan saya bisa dipelajari siapa saja? Makanya saya perlu bimbingan Bapak, Pak Wang. Mari kita lihat ke sana. Baik. Bukannya cuma bisa lihat beberapa batu jelek, apa hebatnya? Wudong, kamu jangan pedulikan dia. tidak apa-apa. Saya tidak ambil pusing. Wudong, lagi merayu teman lama di sini? Cepat banget merayu teman lama kita. Ye Xuan, kamu jangan tertipu oleh dia. Wudong, Cuma orang miskin. Jangan asal bicara. Wudong tidak akan menipuku. Wudong, bisa tidak berhenti pura-pura? Urusanmu kami sudah tahu. Kamu cuma nempel sama keluarga Yun. Jadi anjingnya mereka. Kamu benar-benar menjijikkan. Kamu. Sudah. Jangan marah dengan dua lalat ini. Hei, kamu bilang siapa lalat? Kalian mau cari masalah di sini? Saya tidak keberatan kalian keluar terbaring. Mau? Kamu mau berkelahi di sini? Coba saja. Aku tidak mau ambil pusing dengan orang kasar sepertimu. Ayo. Bos. Berapa harga batu ini? 3.000, ayo lihat. Bos, batu ini, saya ambil. 5.000. Saya beli. Bos, yang ini Anda benar-benar mau bayar 5.000? Ya, 5.000. Wu Ziyuan, apa maksudmu? Apa maksud apa? Saya beli batu. Kenapa? Kalian bisa beli masa orang lain tidak boleh beli? Sama-sama pembeli batu. Yang bayar lebih tinggi dapat. Kamu yang tidak punya uang lebih baik cepat pergi. Jangan ganggu bos berjualan. Benar, kata nona cantik ini, semua datang untuk beli batu, yang bayar lebih tinggi dapat. Wudong. Batu. Mentah, begini, tidak semua orang punya hak main. Saya punya uang, saya mampu rugi. Kamu cuma karyawan miskin, kamu mampu main? Mampu atau tidak, setelah main baru tahu. Bos, berapa harga batu ini? 6.000, Saya tawar 7.000. Kalau yang ini? 5.000. Saya tawar 6.000. Main sama saya kamu pantas atau tidak? Sayang. Kamu hebat banget. Bang, barang yang dia ambil tadi semuanya batu mentah. Jangan sampai kamu tertipu. Nggak apa-apa, gue banyak duit, nggak peduli segitu. Hei, bos. Batu yang ini berapa harganya? Batu ini agak mahal. 500.000. Bos, kamu gila? Batu mentah aja kamu berani jual 500.000? Kalian nggak ngerti. Ini batu bagus, dia sepadan dengan harganya. Kenapa nggak berani beli? Ngabisin ratusan ribu buat batu mentah. Kalian pikir gue bodoh? Wudong. Kamu tadi teriak-teriak banget, kan? Yah, kenapa? Sekarang nggak berani beli?
Siapa bilang gue nggak berani beli? Gue beli ini. Jangan gegabah, Wudong. Nak, beli batu mentah seharga 500.000. Kamu punya duit? Jangan dibakar gitu. Percaya sama gue. Wudong, kamu sih, maunya gengsi aja sampai susah sendiri. Hari ini gue akan buat kamu sadar, berani nggak batu-batu ini, kita potong semuanya sekaligus. Kenapa nggak berani? Hebat. Beruntung sekali, dapat giok biru, dibeli seharga 6 juta, setidaknya bisa 10 kali lipat. Wudong, kalau tidak salah ingat, yang ini yang pertama kamu pilih, kan? Sayang sekali ya. Jangan terlalu senang. Dulu. Ini baru mulai. Baik, aku lihat sampai kapan kamu bisa keras kepala. Bos, potong yang ini. Baik. Lanjut. Tuan, ini yang terakhir. Jangan banyak bicara, potong saja. Ini tidak mungkin, aku sudah menghabiskan lebih dari 1,4 miliar. Sepertinya keberuntunganmu juga tidak begitu bagus. Kami setidaknya berhasil mendapatkan 1 giok. Kalian mungkin tidak mendapatkan apa-apa. Memang 1,4 miliar? Meskipun juga tidak sedikit, tapi aku sanggup rugi. Mungkin bagi sebagian orang, itu bisa bangkrut, kan? Batu saya ini belum mulai dibelah. Apa dasarmu bilang aku akan rugi? Wudong, saya sarankan kamu jangan dibelah, supaya tidak malu sendiri. Semoga nanti kamu masih bisa tertawa. Bos, potong dari... Sayang ya. Potong sekali lagi. Kalian sepertinya terlalu cepat bersorak. Ini sudah potongan kedua, bahkan sedikit pun kejernihan tidak terlihat. Jangan-jangan kamu benar-benar mengira ada sesuatu di dalamnya, Wudong? Gimana kalau begini? Aku kasih kamu kesempatan, kamu nih, sekarang, untuk kami berdua, sujud beberapa kali, batu ini, aku ambil untukmu, gimana? Wah, sujud aja dapat 500.000? Wudong, cepat sujud. Setelah lewat desa ini, nggak ada kesempatan lagi. Benar ada kadar air, kejernihannya bagus sekali. Ini bukan kejernihan biasa, kan? Apa ini giok es? Benar, ini giok es, dan ada hijau terapung. Ini benar-benar giok es kelas atas. Mustahil? Sayang, apa giok ini sangat berharga. Berharga, giok es sebesar ini. Setidaknya 3 juta. Hah, 3 juta dik giok ini. Mau dijual? Saya tawar 5 juta. Bro, saya tawar 6 juta jual ke saya. Saya tawar 8 juta. Sepertinya batu ini kamu tidak sanggup beli, kan? Tunggu saja. Jual 8 juta ke saya, jual ke saya, bos. Aduh, sayang, tunggu aku. Gimana ini? Ayah gimana? Ada dapat batu bagus? Aduh, jangan tanya, potong beberapa batu, tidak dapat apa-apa. Yah, Wudong baru saja buka 1 batu, laku 8 juta. Serius? Tentu serius. Katanya jenis ais piao cui. Aku juga kurang paham. Wudong dengar kamu potong giok ice. Laku? 8 juta cuma keberuntungan. Ternyata benar. Seorang pemula tahu apa soal giok. Cuma dapat rezeki nomplok. Ayah, kamu sengaja mencari seorang ahli penilai. Kenapa tidak berguna sama sekali? Anak kecil tahu apa? Batu bagus harus dicari. Sulit ditemukan. Haha, sulit ditemukan.
Tuan Ye, batu bagus datang. Coba lihat. Ayo semuanya lihat. Ini baru saja dikirim dari Myanmar. Giok kualitas tinggi. Hanya kalah dari jenis kaca. Sangat berharga. Kamu bilang giok tinggi ya giok tinggi, menurutku tidak seperti itu. Coba lihat potongan ini. Kemurniannya sangat baik. Apa hanya kalah sedikit dari jenis kaca? Ini bukan giok tinggi. Lalu apa yang disebut? Anak muda tidak tahu apa-apa. Jangan sembarangan bicara. Bikin orang tertawa. Betul. Tuan ini yang punya pandangan bagus. Tuan Ye, batu ini memang bagus. Bisa dicoba dipotong. Kalau Anda benar-benar mau, saya tidak akan menipu harga. 1 juta, ambil saja. Apa? 1 juta? Apa? 1 juta? Bos bisa kurang? Tidak bisa kurang. Ini harga terakhir saya. Pastikan ya, Pak Wang di dalamnya ada sesuatu. Saya cuma bawa 1 juta. Lihat aja. Tenang saja. Kali ini pasti tepat. Baiklah. Saya ambil batu ini. Tunggu. Pak Ye. Menurut saya, batu ini kurang bagus. Mungkin tidak ada giok di dalamnya. Apa maksudmu? Saya sudah lihat batu hampir 10 tahun. Kamu pikir bisa mengajari saya? Kalau batu ini tidak ada gioknya, batu mana lagi yang bisa? Batu-batu itu bisa menghasilkan giok. Nah, itu semua batu sisa. Kalau kamu mau 500, ambil saja. Dasar anak kemarin sore, tidak tahu apa-apa. Sok tahu batu sampah. Giok apanya? Bos, batu ini. Saya ambil. Siap. Ye. Xuan sudah lama jadi teman sekelas. Belum pernah memberimu apa-apa. Gimana kalau aku kasih kamu batu? Yang ini saja. Terima kasih. Sebelumnya untung 8 juta. Sekarang malah ngasih batu jelek, Pak Ye. Sepertinya teman putri Bapak. Orangnya tidak dermawan. Kenapa kirim batu? Aku suka banget batu ini. Pak, potong sekarang? Potong. Tentu saja potong. Baik. Ayo. Potong dari sini. Pasti dapat barang berkualitas tinggi. Baik. Keluar barangnya. Untung, beruntung. Selamat bos. Giok ini. Sekarang nilainya 2 juta. Bagus. Ganti sisinya. Lanjut potong. Potong semuanya. Hari ini kalian akan lihat. Giok super. Pak Ye, mending berhenti aja. Batu ini banyak retaknya. Mungkin retak sudah masuk ke dalam. Pak Wang, beneran begitu? Pak Ye, kamu percaya dia atau aku? Jangan lupa, tadi, bukankah dia yang melarangmu beli batu ini? Wudong, paman ini utang 10 juta. Ini baru 2 juta. Ini cuma bisa bertaruh sekali lagi. Lanjutkan potong. Baik. Bos, Sayang sekali, giok es yang bagus sekali. Hancur karena retakan besar ini. Tuan Wang, bukankah kamu bilang pasti untung? Ini. Aku juga nggak nyangka. Ayah, Nak? Ayah pikir setelah batu ini dipotong, utang keluarga kita akan lunas, tapi ternyata... tidak apa-apa, Ayah. Kita cari cara lain. Mana ada cara lain? Paman Ye. Ini masih ada satu batu yang belum dipotong. Batu bagus yang sudah diintip, tidak menghasilkan apa-apa. Batu limbah ini mau menghasilkan apa? Paman Ye. Batu ini tidak besar. Waktu memotongnya juga cepat. Ayo, kita potong dan lihat hasilnya. Kalau kamu mau potong,
silakan. Bos Ye, batu saya saja gagal. Batu miliknya ini. Saya saran kamu jangan berharap banyak. Sudah dipotong, hasilnya hanya marmer. Marmer katamu? Ah, Cantik banget. Ini bukan hanya es, tapi juga giok biru langit yang unik. Ini benar-benar es. Nak, benar-benar es biru langit. bagaimana mungkin? Persetan? Kamu berharap kami tidak dapat apa-apa, kan? Kaya, nak, kita kaya. Bos, batu ini dijual, saya tawar 15 juta, 16 juta, 17 juta, jual padaku, 19 juta. Ayo pergi. Ayah, hari ini, kita harus berterima kasih pada Wudong. Kalau bukan karena giok yang dia pilih terakhir terjual 20 juta, keluarga kita pasti sudah bangkrut. Wudong, kamu adalah penyelamat keluarga Ye. Mulai sekarang, urusanmu adalah urusan keluarga Ye. Paman Ye, Anda terlalu sopan, aku hanya beruntung. Kan sudah kubilang, dia masih anak kecil. Apa yang dia tahu tentang batu giok? Berhasil membeli 2 batu, hanya kebetulan belaka. Sudahlah. Aku memang tidak paham batu giok. Tapi lebih baik daripada yang tidak tahu apa-apa tapi suka pura-pura pintar. Kamu bilang siapa yang pura-pura? Hei, Wang Sifu, kalau aku jadi kamu, sekarang aku malu banget ngomong. Maksudmu apa? Kenapa aku malu ngomong? Bos Ye, lihat mereka. Wang Shifu, kamu ini, hari ini lihat banyak batu, pasti capai pulang dan tidurlah, lihat lingkaran hitam di matamu. Kalian. Ye Dafu, kalau kamu berani, jangan cari aku lagi. Aku gila apa cari kamu lagi? Cepat pergi. Kamu. Kita jarang bisa kumpul, nanti kita makan, bagaimana? baik. Siapa orang ini? Sombong sekali. SSD. Pak Ye, Ini adalah tuan besar dari keluarga Chu, keluarga kaya raya Chu, di dunia barang antik seprovinsi kita, keluarga Chu itu sangat dominan sendirian. Ku dengar mereka mau masuk ke pasar batu giok kota kita. Jadi dengan keluarga Yun yang bisnis batu giok persaingannya sangat ketat. Dia datang ke sini siang ini. Pasti untuk mengikuti pameran Raja Batu. Pak Ye, apa itu pameran Raja Batu? Pameran Raja Batu ini adalah acara puncak setiap pameran. Batu giok di pameran Raja Batu semuanya yang terbaik. Tentu harganya juga mahal sekali. Edisi tahun ini lebih heboh lagi, keluarga Yun dan keluarga Chu keduanya ingin di pameran ini bersaing untuk menentukan siapa yang lebih unggul untuk menentukan kota Wanghai kita, siapa pemimpin industri batu giok sebenarnya siapa? Kalau begitu, Mbak Si pasti perwakilan keluarga. Kalau begitu, Kak Si pasti wakil keluarga Yun. Yun Si, aku punya usul. Kalau kamu menyerah sekarang, malam ini datang ke kamarku temani aku jamin keluarga Chu pasti tidak akan memusnahkan keluarga kalian. Bagaimana? Belum buka batu kok. Bagaimana kamu tahu pasti menang? Baik. Bagus. Aku tunggu kau berlutut memohon padaku, haha. Jangan khawatir, 3 batu mentah yang aku pilih pasti bisa menghasilkan harta yang sangat berharga. Wah, keluar, ini es sutra emas. Tuan Chu, ini benar-benar awal yang baik ya. Nona Yun mendapat batu kosong. Kak Si, jangan khawatir. Selama belum selesai, masih ada kesempatan. Kali ini, sepertinya aku benar-benar gagal. Pemilihan batu pertama kedua belah pihak di Hotel Yushang sudah selesai. Setelah dinilai oleh para ahli, pihak Tuan Chu, 3 batu giok bernilai 390 juta. Pihak Nona Yun, 3 batu giok bernilai 80 juta. Haha, Yun Si. 3 batu giokmu bahkan tidak mencapai uang recehku. Apa yang bisa kau bandingkan denganku? Saya sarankan kamu pikirkan baik-baik apa yang akan kamu pakai malam ini untuk menyenangkanku. Jangan harap. Sekarang mulai putaran pemilihan batu berikutnya.
Silakan kedua belah pihak memilih batu. Wudong, bagaimana menurutmu nomor 9? Nomor 9 saya ambil. Kamu. Lalu bagaimana menurutmu nomor 2? Di sini nomor 2. Nona Yun berhasil mengeluarkan satu batu giok jenis Nuozong. Tuan Chu juga berhasil mengeluarkan satu batu giok jenis Bingzong. Kita ambil 7. Saya mau nomor 7. Selesai, kali ini benar-benar selesai. Nomor 7 juga diambil keluarga Chu. Yunsi, kamu masih tidak ada kemajuan sama sekali. Lihat, yang kamu dapatkan semuanya sampah. Berani menantangku? Kakak Yun, percayalah pada batu mentah nomor 4. Meskipun berasal dari tambang lama Muna, tapi kulit batunya kering, minyak dan aroma bajanya kurang, sekilas kelihatan tidak akan menghasilkan barang bagus. Kau pikir semua bahan Muna bisa menghasilkan barang bagus? Hahaha, hanya kau orang bodoh yang berteriak di sini. Siapa sebenarnya yang bodoh? Nanti setelah batu dipotong, kita akan tahu. Kau sampah berani menantangku? Tuan muda, jangan marah. Saya jamin dengan pengalaman puluhan tahun saya. Batu mentah nomor 4 tidak akan menghasilkan giok yang baik. Pasti tidak akan melebihi kita. Mereka tidak akan menang. Bagaimana kalau kita menang? Bocah menjadi pahlawan tidak semudah itu. Kalau kau masih teriak-teriak, awas kepalamu, hahaha. Semoga Tuan Muda Chu nanti masih bisa tertawa. Wudong, kau terlalu gegabah. Bagaimana kau bisa benar-benar bertaruh dengannya? Dia benar-benar akan menghancurkan kedua tanganmu. Jangan khawatir, batu belum dipotong. Semuanya masih belum pasti. Tuan Chu berhasil memotong satu giok warna hijau ungu es tinggi penuh, perkiraan awal bernilai 400 juta. Ternyata Chun Dai Chai. Ini adalah es tinggi, hanya kalah dari jenis kaca. Apa yang bisa dibandingkan? Yah, keluarga Yun selesai. Nona Yun berhasil mengeluarkan satu bongkah giok es tinggi hijau penuh. Kak Yun, ada apa? Batu ini memang juga es tinggi tapi warnanya hanya hijau polos, tidak sebanding dengan Chun Dai Chai yang dia buka. Nilai pasarnya paling banyak 200 juta. Sedangkan 5 bongkah batu mentah dari keluarga mereka totalnya setidaknya 1,1 miliar. Kali ini kita kalah. Hahaha Yunshi. Sudah dipikirkan, apakah keluarga Yun akan mundur dari industri batu giok kota Wanghai atau malam ini datang ke kamarku dan temani aku. Jangan terburu-buru, Tuan Muda Chu. Apakah kau terlalu cepat gembira, anak muda? Sepertinya kau belum paham situasi. Kelima batu mentahku total 1,1 miliar. Bisakah kau menandinginya? Semua putaran pemilihan batu selesai. Setelah penilaian beberapa ahli, 5 giok keluarga Yun bernilai 300 juta. 5 giok keluarga Chu bernilai 1,1 miliar. Maka saya umumkan pemenang Raja Batu kali ini adalah... Maaf, Pak, maksud Anda, betul? Giok dari batu nomor 4 yang baru dibuka. Potong jadi 2. Kamu gila ya? Giok High Ice dipotong jadi 2. Kamu bodoh? Tempat gelangnya hilang dong. 200 juta jadi 100 juta Pak Host. Saya minta usir orang bodoh itu. Bikin onar di sini. Di sini. Ikuti dulu kata dia, potong giok nomor 4 menjadi 2. Nona Yun, apa Anda serius? Betul, saya percaya padanya. Potong saja. Aku ingin lihat apa yang bisa kamu lakukan. Trik apa Hu? Kakak Si, tenang saja sudah kubilang. Kali ini kamu pasti menang. Ini. Wudong, apa yang terjadi? Di dalam giok masih ada giok lagi? Kakak Si, apakah kamu pernah dengar tentang kata-kata tentang batu Muna? Laut dan langit satu warna, titik-titik salju kekacauan awal terbuka. Muna yang tertinggi. Giok kaca super dan ada kristal salju. Kau dasar sampah, kau benar-benar berhasil mengeluarkannya Muna yang legendaris. Ini tidak mungkin. Menurut penilaian para ahli batu ini dari lokasi Muna giok kaca super bersalju, nilainya sekitar 1 miliar. Mana mungkin? Bahkan jika itu giok kaca murni juga tidak mungkin senilai 1 miliar. Kau tahu apa?
Ini adalah Muna yang legendaris. Dan giok kaca bersalju. Ini jauh lebih langka dari giok kaca biasa. Apalagi 1 miliar. Kalau bertemu kolektor yang suka giok, bahkan 2 miliar pun tidak cukup. Berarti Nona Yun menang? Tidak, tidak. Dasar sampah, bagaimana mungkin kau bisa mengeluarkannya? Muna yang legendaris, Tuan Chu. Kau tidak mampu. Bukan berarti aku juga tidak mampu. Kau? Setelah penilaian ulang dari semua juri di pameran Batu Raja, penilaian ulang dari semua juri batu yang dibuka Nona Yun kali ini bernilai tertinggi. Sekarang saya umumkan, Keluarga Yun, tunggu saja. Ini belum selesai. Mundur. Lihat apa sih? Wudong, hari ini terima kasih banyak. Untung ada kamu. Waduh, Kak Si. Ngapain bilang gitu? Membantumu sudah seharusnya. Jujur ya sama aku. Gimana caranya kamu tahu di dalam giok high ice ada juga jenis kaca? Hahaha. Ini cuma kebetulan nebak. Soalnya bareng Kak Si. Lagi beruntung aja. Keberuntunganmu luar biasa. Setiap kali dapat barang bagus. Pameran Batu Raja kali ini berkat kamu. Aku jadi dipercaya keluarga, dan mengalahkan keluarga Chu. Wudong, terima kasih. 10 miliar ini adalah tanda terima kasihku. Ambil. Tidak usah, Kak Si. Aku bantu kamu. Ambil. Ayo. Kenapa semua suka trik ini? Halo, Wudong, kamu di mana? Cepat bantu ayahku. ada apa? Terjadi apa? Kami di kasino Jalan Liun, kamu cepat ke sini. Halo. Gadis ini. Kenapa ayahmu ke kasino lagi? Ayahku ke kasino membayar hutang. Tapi bos kasino, lihat ayahku punya uang. Tidak biarkan dia keluar dipaksa berjudi di sana. Jangan khawatir. Aku pergi lihat dulu. Kalian kelihatan asing. Kalian mau apa? Mau judi? Kamu punya uang? Mau apa? Ayahku di dalam. Dia mencari ayahku. Biarkan dia masuk. Bangkrut kalian. Aku bilang padamu, hari ini kalau kamu belum bayar utang, kamu tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Pa, kamu gimana? Aku juga nggak mau judi. Kamu yang maksa aku judi. Aku sudah nggak punya uang. Uangku habis kalah sama kamu. Nggak punya uang. Habis. Bukankah kamu bisa nebak batu? Dapat untung banyak kan? Lanjutkan judi. Ayo. Aku nggak punya kemampuan itu. Aku cuma beruntung. Jangan banyak bicara. Hari ini, bayar utang. Atau suruh anakmu perempuan temani aku. Kalau suasana hatiku bagus, mungkin kamu nggak perlu bayar. Aku temani kamu judi. Kamu ini siapa? Apa hakmu berjudi buat dia? Kartu ini berisi 2 juta. Jika kamu mengalahkanku, utang judinya akan kubayar. Kalau begitu kita main yang paling sederhana, blackjack. Wudong, kamu tidak boleh berjudi dengannya. Dia sudah lama di kasino. Jangan banyak bicara, atau lidahmu akan kupotong. Ayo, antar tamu terhormat ini ke meja judi. Silakan, bos. Wudong, maaf. Ini semua salahku. Tidak apa-apa. Mungkin hari ini lagi beruntung. Dan menang. Bung, kamu sangat percaya diri. Tapi aku bilang, aku sudah main blackjack lebih dari 10 tahun, dan tidak pernah kalah. Bagikan kartunya. Kamu dulu atau aku dulu? Aku dulu saja. Aku tamu. Tidak, tidak, tidak. Ini wilayahku. Menurutku aku yang duluan. Baiklah, kamu duluan. Bagaimanapun juga, kamu tetap kalah. Skillnya kecil, tapi sombong. Bodoh lain yang pura-pura hebat. Nanti kalau kalah semua, pasti berlutut dan menangis meraung-raung. Orang seperti ini sudah banyak kulihat.
Aduh, benar-benar bodoh. Ada orang main 21 sampai kartu bawahnya diperlihatkan. Aduh, benar-benar sampah. Hahaha. Memperlihatkan pada kalian kenapa? Bagaimanapun kalian tidak bisa menang. Bodoh, jangan sombong. Percaya atau tidak, aku akan membuatmu bangkrut. Bos anak ini tidak tahu aturan. Aku akan jelaskan padanya. Wudong 21 juga disebut blackjack. Aturannya begini. Kamu pegang satu kartu tertutup. Bandar akan memberimu 4 kartu lagi, 5 kartumu ini. Jika melebihi 21, itu berarti bus. Jika tidak melebihi itu kartu terbesar, jika tepat 21 itu yang terbaik. Oh, kalau begitu aku tinggal dapat 21 saja, kan? Bukan. Kartu terbesar adalah blackjack. Yaitu, satu kartu as, ditambah 10, J, Q, atau K21 pun tidak bisa mengalahkan blackjack. Baik, aku mengerti. Hei, gimana? Ikut atau tidak? Kalau tidak ikut, tinggalkan 2 juta. Aku biarkan kalian pergi. Ikut. Tentu aku ikut. Oke. Sekarang pura-pura keren. Nanti jangan bagikan kartu. Wudong, jangan ikuti lagi. Dalam blackjack, ada istilahnya, disebut, sedih, 5 putus asa, 6, orang biasa dapat 5 dan 6 sudah cukup pusing, kalau tidak, kartunya terlalu kecil, kalau ambil, gampang bus. Lihat, dia sudah dapat 5, dia masih percaya diri, minta kartu lagi, itu berarti kartu dasarnya pasti bagus. Tenang saja. Kartuku lebih baik dari punyanya. Lihat anak ini. Tidak tahu untung. Lanjutkan bagi. Lanjutkan bagi. Ternyata hanya 5. Dia tidak boost? Itu berarti kartu dasarnya pasti sangat kecil. Wudong cepat berhenti. Berhentilah. Maaf. 21. Ternyata benar. Aduh, celaka. Bos Wang Pak, kumohon lepaskan Wudong. Anak ini benar-benar bodoh, dia tidak tahu apa-apa. Aku bayar hutangku, oke? Sudah terlambat. Tadi aku sudah memberinya kesempatan. Dia hanya pamer, dia tidak menghargainya sama sekali. Hari ini meskipun kamu tidak mau berjudi, kamu harus tetap bermain 1 ronde ini. Bandar bagikan kartu. Dasar bodoh. Aku sudah 21. Kamu masih minta kartu? Kamu mau kalah lebih banyak padaku, ya? Bagikan kartu. Tunggu. Bagikan satu persatu terlalu merepotkan. 3 kartu. Bagikan sekaligus 3 kartu. Bagikan semuanya. Wudong, kamu tidak boleh minta kartu seperti itu. Kalau minta kartu terus, kamu akan boost. Bagikan 3 kartu untuknya. Hahaha. Tidak usah main lagi. Kamu kalah. Dasar sampah kartumu bus. Kartu di bawahku masih tertutup. Bagaimana kamu tahu kartuku sudah boost? Kartu bawahmu adalah 6. Ditambah 2 kartu sebelumnya, sudah bus ditambah 2 lagi. Bus total, hahaha. Kartu bawahku sekarang masih tertutup. Apa hakmu untuk memastikan kalau itu 6? Gua main kartu udah belasan tahun. Masa kartu gini aja nggak ngerti? Jangan pura-pura bodoh. Tinggalkan uang 2 juta. Kurang 1 sen, gua potong kaki lo. Lo yakin banget?
Kartu gue ini adalah 6. Kalau bukan 6, gue gak cuma hapus utangnya T1, gue juga makan meja ini. Baik. Gue tunggu lo makan. Maaf. Maaf. Blackjack. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Kamu curang. Kamu menipu. Bos Wang, meja ini mau kamu kunyah langsung? Atau mau dibawa pulang? Atau Anda tidak sanggup main? Hari ini saya memang tidak sanggup main. Bagaimana? Wudong, bagaimana ini? Tidak apa-apa, ada aku. Wudong, ku beritahu kamu, hari ini 2 juta ini aku ambil, meja ini, kamu juga harus memakannya. Bos Wang, kalau 2 juta ini aku tidak mau memberi meja ini dan aku tidak mau makan, bagaimana caranya? Kalian bertiga. Jangan ada yang pergi. Siapa? Mereka ini ya semua teman saya. Ku dengar Bos Wang mau menahan mereka. Tidak, Nona Yun. Maafkan saya. Jika saya tahu mereka bertiga adalah teman Anda, meskipun Anda pinjamkan saya 10 nyali, saya tidak akan berani. Maaf. Bisakah masalah ini selesai? Anda harus tanya dia. Bos Wang, kalau begitu, bisakah kami pergi sekarang? Bisa. Silakan. Kenapa masih diam? Cepat beri jalan untuk tamu terhormat. Minggir. Bos Wang, Kalau uang ini, Tidak perlu dikembalikan. Tentu tidak perlu dikembalikan. Dan utang teman Anda semuanya dihapuskan. kalau ini, Saya benar-benar tidak sanggup menangani ini. Pak Ye, ayo pergi. Hati-hati di jalan. Terima kasih atas bantuan hari ini. kami masih ada urusan, jadi kami pergi dulu. Kalian ngobrol saja? Naik, Kita mau kemana? nanti sampai kamu akan tahu. Kamu bawa aku ke sini ngapain? Aku lagi bad mood, temani aku minum. Jangan minum lagi, nanti mabuk. Bukankah lebih baik mabuk? Ayo, Kak Si. Aku antar kamu pulang. Wudong. Boleh aku ke rumahmu? Wudong, apa kamu suka aku? Kak Si. Sekarang, bisakah kamu memberitahuku alasannya? Ayahku ingin menikahkanku dengan Cudi. Keluarga kalian berdua bukannya musuh bebuyutan? Sebenarnya keluarga kami dan keluarga Chu sama sekali tidak bisa dibandingkan. Keluarga kami mengandalkan industri giok sebagai tulang punggung, sedangkan keluarga Chu adalah keluarga barang antik. Bagi mereka, industri giok hanya salah satu bisnis mereka. Ayahku takut pameran batu giok akan berjalan kaku, jadi dia ingin meredakan hubungan. Jadi kamu adalah korban. Yunshi, cepat buka pintu, ini ayahmu. Ayahku pasti menyuruh seseorang untuk mengikuti kita. Aduh, cepat sembunyi, jangan ketahuan. Sudah begini, kita hadapi dengan tenang. Baik. Ya, kenapa kamu datang? Selamat siang, Paman. Bilang terus terang. Dia sebenarnya siapa? Pak, sebenarnya aku pacar Yunshi. Pacar? Siapa yang memberi kamu izin punya pacar? Apa kamu lupa pertunangan dengan keluarga Chu? Hal ini, kalau keluarga Chu tahu, bagaimana aku menjelaskannya pada mereka? Ayah, aku tidak suka Cudi. Aku tidak mau menikah dengannya. Diam. Kamu tidak punya hak untuk menawar denganku. Kamu hanya bisa menikahi keluarga Chu, baru kita bisa menjalin hubungan dengan mereka. Ini demi kepentingan keluarga kita sangat penting, kamu tidak boleh egois.
Ayah, Dia hanyalah pria biasa dan sederhana, tidak layak kau ingat. Hanya pria seperti Cudi yang hebat yang pantas membuatmu menangis. Orang, bawa Nona besar pulang. Maaf, Nona. Ayo, ikut aku pulang. Pak, mau bawa Yunsi pergi? Apa sudah tanya pacarnya? Menurutku, selama Yunsi tidak mau pergi, Aku tidak peduli apakah kamu pacar Yunsi. Aku sangat berterima kasih atas perhatianmu padanya. 10 juta ini. Sebagai seorang ayah sedikit tanda cinta untuk putriku. Lalu, kamu segera pergi dari sisi putriku. Kamu tidak pantas untuknya. Dan tidak berhak mencintainya. Kurang ajar. kukatakan sekali lagi, selama Yunsi tidak mau menikah, tidak ada yang bisa menghalanginya. Kurang tahu diri. Pak, aku sudah buktikan dengan kemampuanku. Aku mampu melindungi Yunsi. Anak muda. Di masyarakat sekarang, bisa sedikit bela diri itu biasa. Yang penting punya uang. Lihat Cudi. Usia muda sudah bernilai puluhan miliar. Dia bisa menghajarmu dengan uang? Bisakah kamu melakukan itu? Pak, jadi, apakah saat aku punya aset puluhan miliar, keluarga Yun tidak akan memaksa Jika kau benar-benar bisa melakukannya bernilai 10 miliar aku, bahkan akan setuju bagaimana dengan pernikahan kalian, tapi kau tidak punya latar belakang kedua, tidak punya kekuasaan. Uang sebanyak ini. Bahkan jika kau bekerja keras, 10 generasi juga tidak akan bisa menghasilkan. Yunsi. 1 bulan lagi keluarga kami akan mengadakan acara amal malam. Saat itu keluarga Chu akan melamar ke keluarga Yun, berhati-hatilah pergi. ayah, kali ini kau benar-benar membuat ayahku marah besar, dan kau juga membual besar. Bahkan aku terkejut. Seluruh keluarga Yun kita, semua nilai pasar digabungkan hanya sekitar 10 miliar. Lalu bagaimana? Kita lari bersama saja. Kau bermimpi indah, siapa bilang mau menikah denganmu? Tapi serius. Dalam waktu sesingkat ini 1 bulan bagaimana cara mendapatkan uang sebanyak itu? Aku punya cara. Tapi, aku harus mengakuisisi sebuah perusahaan giok sebagai batu loncatan. Perusahaan giok Aku sepertinya tahu rantai modal sebuah perusahaan giok bermasalah. Aku kenal bosnya, bagaimana kalau kau bicara dengan mereka? Pak, ada yang bisa saya bantu? Halo, saya cari direktur utama Anda, kemarin sudah janji. Anda Tuan Wu. Direktur utama sudah... Pak Wu, ada perlu apa hari ini datang ke sini? Pak Zhang, saya juga tidak akan berbelit-belit dengan Anda. Dengar-dengar, rantai modal perusahaan Anda bermasalah. Apakah Pak Wu tertarik untuk berinvestasi di perusahaan kami? Dibanding investasi, saya lebih suka akuisisi penuh. 500 juta. Xiaoli, antar tamu. 600 juta. Maaf Pak Wu, kami tidak ada niat untuk mengalihkan perusahaan. 700 juta. Pak Wu, saya harap Anda tidak mempersulit saya. 800 juta. Pak Wu, 1 miliar. Jika tidak bisa, saya bisa pergi ke perusahaan kompetitor di seberang. Ketua Wu, kapan Anda bisa mengurus proses serah terima? Kami masih punya kesempatan untuk bekerja sama lagi. Hati-hati di jalan. Wudong, lagi ngapain di sini? Jangan-jangan kamu cari kerja. Masih perlu ditanya? Sekarang seluruh kota Wanghai sudah ramai dibicarakan. Putri sulung keluarga Yun tersingkir dari posisi direktur utama, Grup Yun,
Sandarannya sudah jatuh, pasti dia diusir dari rumah. Kalian datang ke sini untuk apa? Mungkin kamu belum tahu ya, manajer HR di grup Shengshi ini, itu adalah ayahku. Di perusahaan ini, siapa yang pergi, dan siapa yang tinggal semua keputusan ada di tangan ayahku. Kamu ini orang yang sudah terbiasa jadi anjing bagi orang lain. Mungkin cari tukang sapu saja sudah susah. Menurutku juga begitu. Bagaimana kalau begini, Wudong, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Kamu sekarang berlutut beri kami 2 sujud. Aku akan merepotkan ayahku untuk memberimu posisi, bagaimana? Betul itu, Wudong, coba, minta saja, minta saja. Ayahnya cuma perlu bicara 1 kata pekerjaanmu ini. Kan sudah ada kepastian? Berlututlah, cepat. Kalau lewat kesempatan ini, nggak akan ada lagi cepat. Karena perkataanmu ini. Menurutku, ayahmu hari ini berpotensi dipecat. Apa maksud perkataanmu itu? Ada perintah, Pak? Saya baru mulai kerja hari ini. Saya hanya ingin memberitahu Anda 2 hal. Pertama, semua urusan perusahaan, besar maupun kecil, tetap kamu yang mengurus. Saya tidak akan campur tangan. Kedua, kepala HRD perusahaan, apakah dia bermargawu? Ya, benar. Namanya Wu Kayo. Bagus. Nanti pergi dan beritahu dia, besok tidak perlu datang lagi. Baik, Pak Direktur. Ayah, di perusahaanmu, kalau ada yang bernama Wudong, yang melamar kerja, jangan sampai dia diterima. Ada apa? Apa yang dilakukan orang ini sampai membuatmu marah? Kami baru saja bertemu dia di bawah. Jangan tanya betapa sombongnya dia. Dia tadi bahkan mengutuk Anda. Benar, ayah. Dia tadi mengutuk ayah. Dia bilang, hari ini, ayah akan dipecat. Apa? Ada kejadian seperti itu? Tunggu. Saya akan telepon anak buah. Sekarang juga. Bahkan, kalau sudah diterima kerja, saya tetap akan pecat dia. Anda memang hebat. Direktur Wu, Anda ini mau... Direktur Wu mau ngusir siapa nih? Direktur Shu Angin apa yang bawa Anda ke sini? Ayo, silakan duduk, silakan duduk. Tidak usah duduk. Saya datang untuk memberitahu Anda dipecat. Besok tidak perlu datang. Apa, Direktur Shu? Ada apa ini? Saya tidak tahu detailnya. Saya hanya menyampaikan keputusan Direktur Utama. Kalau tidak ada urusan lain. Cepat bereskan barang dan pergi. Direktur Shu. Bisa tidak saya bertemu Direktur Utama? Saya sudah lama bekerja di sini. Pasti ada kesalahpahaman. Menurut saya tidak ada kesalahpahaman. Kenapa dia datang? Wudong, bagaimana kamu bisa masuk? Direktur Shu, dia bukan orang perusahaan Anda. Cepat panggil, Satpam usir dia. Kurang ajar. Jangan tidak sopan pada Direktur Utama. Direktur Shu. Anda salah orang. Mana mungkin dia Direktur Utama. Dia itu orang miskin dulu. Bahkan beliin baju aja nggak mampu. Mana mungkin dia Direktur Utama. Tuan Wudong adalah Direktur Utama Shengshi Group. Sedangkan kalian berani bicara tidak sopan pada Direktur Utama di sini. Satpam usir mereka. Tidak. Direktur Wu. Kamu ingin tahu, kan? Alasan kamu dipecat. Kalau begitu, akan kuberitahu. Karena anakmu telah menyinggung perasaanku. Wu Ziwan. Tadi di bawah, kamu memanggilku anjing, kan? Coba lihat lagi. Siapa yang lebih mirip anjing? Kamu. Dasar bocah. Matamu buta. Berani-beraninya kau menyinggung Ketua Wu? Ayah, aku benar-benar tidak tahu, dia dari grup Shengshi, Direktur Utama. Wudong, kita berbaikan, ya? Semua salahku, aku tahu aku salah. Semua karena dia yang dulu membohongiku, katanya dia bisa baik padaku, dia. Aku tahu salahku, Wudong. Kita berbaikan, ya? Kamu ini, kalau bukan karena dirimu, masa aku bisa bertengkar dengan bocah itu? Layakkah kau? Wudong itu adalah dari grup Shengshi, Direktur Utama lo. Layakkah kau dibandingkan dengannya? Wudong, aku. Jangan sentuh aku jijik. Usir mereka semua. Wudong.
Bagaimana kau bisa begini? Rapat para manajer kali ini. Pertama, saya ingin mengumumkan sesuatu. Selanjutnya, perusahaan Shengxi berganti nama menjadi Perhiasan Wu. Tapi struktur personel tidak akan berubah. Kalian lakukan urusan kalian sendiri saja. Pak Direktur, ini adalah perusahaan kita, laporan keuangan tahun ini. Silakan lihat, Pak. Keuangan perusahaan ternyata tidak begitu baik. Hanya dalam satu kuartal kita sudah rugi 30%. Apakah kalian sudah memikirkan penyebab dari diri kalian sendiri? Pak Direktur, kami juga punya alasan. Kita adalah perusahaan giok. Yang terpenting adalah bahan baku, yaitu giok berkualitas tinggi. Tapi pasar giok di kota kita dikuasai oleh keluarga Yun dan keluarga Chu. Perusahaan kecil seperti kita tidak bisa mendapatkan barang bagus sama sekali. Masalah ini bisa saya selesaikan. Atur pekerjaanmu, temani aku dalam perjalanan bisnis. Pak, kalian sedang apa ini? Masa kamu tidak tahu? Hari ini keluarga Chu keluar dari pasar giok. Mereka sedang menjual besar-besaran stok batu mentah. Semua orang sedang menunggu untuk mendapat barang murah. Kalau kamu mau, cepat pergi. Keluarga Chu. Direktur utama keluarga Chu memang selalu arogan, tidak akan menjual batu bagus untuk dijual. Penjualan besar-besaran ini mungkin hanya trik mereka untuk mengeruk uang. Belum tentu keluarga Chu masih punya beberapa batu berkualitas bagus. Hanya saja mereka sendiri pun tidak tahu. Ayo temui mereka. Menurutku, keluarga Chu ini tidak punya niat baik, sudah lama menghabiskan batu bagus. Ini jelas menguras kantong kami. Tidak bisa dibilang begitu. Keluarga Chu ini di industri batu giok sudah berkuasa puluhan tahun. Batu mentah yang mereka kumpulkan beberapa gudang tidak cukup. Sekarang dijual tergesa-gesa, pasti belum sempat diperiksa. Kita masih punya kesempatan. Menurutku belum tentu. Hei, dengar kalian mau beli? Beli saja, kalau tidak, pergi. Keluarga Chu berbisnis tidak bergantung pada kalian. Orang ini kenapa sih? Bicaranya kasar sekali. Ternyata keluarga Chu. Begini cara berbisnisnya. Pantasan mereka terusir dari pasar giok. Hei, dengar. Kamu pikir kamu siapa? Berani bicara seperti itu pada keluarga Chu? Bos saya adalah direktur utama Perhiasan Wu, datang melihat batu mentah kalian. Perhiasan Wu? Kalian pantas lihat ini? Jangan lupa pameran raja. Jangan lupa Shi Wangzan. Tapi keluarga Chu kalah padaku. Kupikir kenapa dia begitu percaya diri. Ternyata dia yang satu tebasan dapat giok jenis kapas salju bening. Pemuda itu ya. Sekarang bakal seru. Keluarga Chu ini ketemu lawan tangguh. Pak Direktur. Ternyata kamu hebat ya. Yang lebih hebat masih ada. Sudah kubilang, akan kuajak kamu lihat dunia. Coba lihat siapa yang berani macam-macam. Tuan Chu. Wah, ini Wudong kan? Kenapa Yunsi tidak datang? Oh, jangan-jangan kamu dibuang oleh keluarga Yun? Dengar ya, orang ini, setelah dimanfaatkan keluarga Yun, langsung dibuang. Seperti anjing, kan? Cudi, jangan keterlaluan. Aduh. Jangan marah dong. Jangan panas hati. Nah, iya, aku mau bilang sesuatu lagi. Aku dan Yunsi akan bertunangan di acara amal bulan depan, sedangkan kamu hanya bisa menonton saja, tanpa bisa berbuat apa-apa. Aku beri keluarga Chu waktu sebulan. Kamu pikir kamu bisa? Wudong, jangan kira kamu sebelumnya berhasil menang sekali saja, lalu kau anggap dirimu hebat. Aku bilang terus terang, kali itu kamu beruntung. Setelah keluar dari keluarga Yun, kamu tidak ada artinya. Sudahlah, jangan banyak bicara. Bukankah keluarga Chu menjual batu mentah? Bawa semuanya ke sini. Kenapa? Batu mentah ini tidak cukup untuk dibeli? Tidak cukup. Batu mentah milik keluarga Chu, aku mau lihat semuanya. Baik. Aku biarkan kamu lihat. Tapi, kamu harus bayar dulu uang muka 10 juta. Dengar, kamu jadi bos? Masa tidak punya uang sebanyak itu? Baiklah.
Mengyan, beri uang. Direktur, meskipun Anda punya uang tidak boleh dibelanjakan seperti ini. Bagaimana kalau Anda pikir ulang? Tenang saja, aku sudah punya rencana. Baik. Bos Wu, benar-benar dermawan. Kalian dengar? Bos Wu, kita mau batu mentah kita. Cepat bawa semua batu mentah, keluarkan semuanya. Baik, Tuan Chu. $381. Tuan Chu, barang ini kami sudah periksa dengan teknologi dan sudah diperiksa. Sama sekali tidak mungkin menghasilkan batu berharga. Bagus sekali ini. Pas. Bos Wu, udah selesai milih? Aku ingetin ya. Batu keluarga Chu kita nggak murah. Kamu punya 10 juta ini, enggak cukup sama sekali. Ini. Kami ambil semuanya. Bos Wu, kamu bercanda, kan? Batu mentah ini totalnya mencapai 600 juta. Kamu sanggup bayar? Mengyan, bayar. Pak Direktur, 600 juta habis. Perusahaan bangkrut. Nak, saran aku, pikir baik-baik, jangan gegabah. Batu keluarga Chu ini enggak sepadan. Ya mending beli sedikit dulu, kalau untung, baru lanjut. Pergi. Apa urusan kalian? Bos Wu, kami punya uang. Mau beli batu keluarga Chu, kenapa? Betul, kan, Bos Wu? Pak Direktur, jangan impulsif. 600 juta itu semua uang perusahaan. Mengyan, bayar. Transfer untukku. 600 juta. Bos Wu, berani sekali. Karena kamu begitu cepat setuju. Maka keluarga Chu kasih kamu kemudahan, cari tukang gratis, bantu potong ini semua. Bagaimana? Perlu gak sih semua dibuka? Menurutku sih, yang dibeli dengan 600 juta ini, semuanya adalah limbah. Wudong, kamu hebat banget. Ambil intinya, buang ampasnya. Itu yang kumaksud padamu. Jangan banyak bicara, cepat potong. Potong. Ternyata ada isinya. Hanya keberuntungan anak ini tidak pernah kekurangan keberuntungan. Beneran keluar ya? Ternyata yang Bapak Direktur katakan benar. Ayo cepat, batu mentah seharga 600 juta ini potong semuanya. Keluar lagi, dan ini es bernilai puluhan juta. Yang ini juga keluar, dan ini es tinggi, bernilai ratusan juta. Yang ini juga hijau. Keren banget. Pantasan jadi pemenang pameran Raja Batu kali ini. Keluarga Chu rugi besar. Saya sarankan Tuan Muda Chu jangan lihat, nanti bisa serangan jantung. Ada apa ini? Bukankah kamu bilang sisa batu giok semuanya limbah? Tidak mungkin ini. Tidak, aku tidak tahu. Ini sudah diperiksa. Bodoh. Cepat cari orang untuk memotong sisa batu giok semuanya. Saran saya, lebih baik jangan buang tenaga. Sisanya benar-benar limbah. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Cepat potong semuanya. Bos Wu, batu giok senilai 600 juta ini, semuanya menghasilkan giok. Batu-batu ini minimal 5 miliar. Sepanjang hidupku belum pernah lihat giok sebanyak ini. Bos Wu, kamu hebat sekali. Direktur, kamu luar biasa. Kukira kita akan bangkrut. Ini semua berkat Tuan Chu. Dia menyisakan limbah untuk dirinya, dan batu giok yang bagus semuanya untuk kita. Pengusaha berhati mulia, jangan sombong. Giok yang aku dapat pasti lebih banyak darimu. Presiden Direktur, kali ini perusahaan kita untung besar. Setelah giok itu diproses laku terjual seharga 8 miliar. Pesanan dari berbagai pihak memenuhi email perusahaan kita. Kalian semua sudah bekerja keras selama ini, tapi bulan depan kalian belum bisa santai. Target kita adalah tembus 10 miliar. Saat itu, bonus semua orang akan berlipat ganda. Pak.
Presiden Direktur Keluarga Chu yang menyebalkan itu kali ini rugi besar. Mereka mulai sekarang benar-benar keluar dari pasar batu giok. Ambil alih semua bagian mereka, aku ingin pasar batu giok di Wanghai hanya tersisa keluarga Wu dan keluarga Yun. Siap, Presiden Direktur. Kalian dengar belum? Akhir-akhir ini ada perusahaan giok yang berkembang sangat pesat, hanya dalam waktu 1 bulan sudah mencapai skala 10 miliar, seimbang dengan keluarga Yun, ya. Maksudmu, Wu's Jewelry, kan? Perusahaan itu luar biasa. Dalam sebulan menerima pesanan 10 miliar, aku ingin bekerja sama dengan mereka tapi tidak memenuhi syarat. Wu's Jewelry ini, siapa sebenarnya bos di belakangnya? Bos, mereka sangat misterius, aku pernah pergi ke kantor. Mereka minta bertemu menunggu lama, akhirnya tidak bertemu. Dalam sebulan bisa sebesar ini. Sebesar ini. Pasti di belakang ada dukungan dari keluarga besar, ya. Keluarga Chu sudah keluar dari pasar batu giok, keluarga Yun juga Kalian masih ingat dulu di pameran Shiwang pemuda yang menonjol itu? Dia memang punya selera yang unik. Tapi dia terlalu muda. Hasilkan puluhan miliar dalam sebulan? Tidak mungkin. Entah dia ikut atau tidak di acara malam ini, aku sudah lama ingin bertemu dengannya. Fang Dashi, haha. Anda datang juga, ha? Senang bertemu. Chu Laoban terlalu sopan, haha. Hari ini aku datang hanya untuk melihat lelang. Semoga keluarga Chu koleksi yang ditampilkan malam ini bisa membuatku terkesan. Tentu. Anakku itu, untuk lelang ini, dia sudah bersiap lama sekali. Saya yakin, pasti akan membuat Fang Dashi Anda puas. Fang Dashi, malam ini ada satu hal bahagia lagi. Keluarga Yun dan Chu setelah lelang selesai akan mengumumkan pertunangan. Mohon Fang Dashi menjadi saksinya. Baiklah, Yunshi, anak itu, Aku yang melihatnya tumbuh besar. sekejap mata, ia akan menikah. Hahaha. Para tamu undangan, lelang amal kami segera dimulai. Silakan. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertama, lelang amal. Semua koleksi dalam lelang ini disumbangkan oleh peserta kami. Hasil lelang ini akan disumbangkan ke proyek harapan. Yunsi, malam ini, aku pasti di depan semua orang akan menikahimu. Wudong, aku percaya padamu. Tapi dari pihak Chu dan ayahku, Tenang, aku tidak akan biarkan siapapun menghalangi kita. Lelang kita resmi dimulai. Koleksi pertama, dari Tuan Wudong, sebatang pipa. Wudong, pipa aja bisa jadi koleksi? Apa kamu menggalinya dari tempat sampah? Atau, kamu sama sekali tidak menganggap acara amal malam ini serius ya? Benar-benar sampah yang tidak bisa dipulihkan. Untuk acara amal, bahkan benda yang layak tidak bisa kau berikan. Katakan, bagaimana aku bisa menyerahkan putriku pada orang seperti ini? Ayah mertua, tenang saja. Benda koleksiku nanti pasti akan memukau semua orang. Tuan Chu, pikirkan baik-baik. Jangan sampai nanti barang palsu lagi, membuatmu malu. Kamu. Bocah, kau mau cari ribut? Hanya nasihat kecil. Tuan Chu, tidak perlu marah. Aku mau lihat, pipa murahanmu ini laku berapa? Meski tidak mencolok, tapi saya yakin hadirin masih banyak pecinta rokok. Pipa ini jika dibeli, masih berguna. Harga awal 300 yuan. Pipa ini kelihatannya kokoh. Saya tawar 500. Demi amal, saya tawar 1000. 1000. Wudong, ini apa-apaan? Kukira barang koleksimu ini ada nilainya, tapi ternyata tidak sampai 10.000. Pembawa acara, cepat lanjutkan ke koleksi berikutnya, jangan buang waktu. Baik. 1000 pertama kalinya. 1000 Fang Dashi, Anda adalah pakar barang antik, puncak dari bidang ini. Apakah Anda punya saran untuk lelang kami? Fang Dashi, apa yang Anda lihat? Mungkinkah pipa itu sama sekali tidak bisa dipakai? Itu produk palsu dan berkualitas rendah. Pipa ini, corongnya. Terbuat dari batu giok Hetian terbaik. Diukir dengan indah, batang pipanya dari kayu rosewood kelas atas. Hanya 2 hal ini sudah bernilai 10 juta. Fang Dashi, Anda bercanda, kan?
Ini dilihat dari manapun terlihat seperti bahan biasa. Betul. Ini karena pemiliknya terlalu sering menggunakannya. Menyebabkan aus. Tetapi, justru aus inilah yang membuatnya lebih berharga. Fang Daxi, mengapa Anda berkata begitu? Karena pemiliknya berasal dari latar belakang besar. Tuan muda Zhang dari timur laut. Kecanduan merokok. Pipa ini yang menemaninya dalam pertempuran. Sebuah harta berharga. Jadi, ini bukan pipa biasa. Ini benda bersejarah. Ini ternyata harta pribadi Tuan muda Zhang. Sangat bernilai. Benda bersejarah ini tak ternilai harganya. Saya tawar 50 juta. Ada yang lebih tinggi? 50 juta sekali. 50 juta. Saya tawar 100 juta. 100 juta 2 kali. 100 juta 3 kali. Selamat, Fang Daxi, Anda mendapatkan harta berharga. Ini juga berterima kasih pada Wudong, teman muda. Barang ini layak saya beli. Kapan ada waktu? Maukah Anda makan bersama? Tuan Fang, Anda terlalu sopan. Tidak menyangka barang pertama laku 100 juta. Ini memberikan lelang kita awal yang baik. Menurut saya, bukan karena Wudong yang berbakat. Jika bukan karena Fang Daxi yang jeli melihat mutiara, bagaimana mungkin dia mengenali itu barang Zhang Xiaoshuai? Hahaha. Apa artinya 100 juta? Nak koleksi kita setidaknya 500 juta. Benar. Koleksi kita pasti malam ini yang termahal di lelang amal ini. Sepertinya. Saya harus benar-benar menantikannya. Baiklah, mari kita persilakan koleksi terakhir hari ini, dari Chu Di, putra keluarga Chu, Vas Cloisonne Enamel Dinasti Ming. Vas ini sangat cantik, bisa disebut raja di antara Cloisonne. Barang antik Cloisonne paling tidak bernilai 50 juta. Barang super. Pantaskah dari keluarga Chu? Bagus. Bagus sekali, hahaha. Sebentar. Vas Cloisonne ini bukankah disimpan di Louvre, di Prancis? Tuan Fang, Anda mungkin tidak tahu, Vas Cloisonne ini pernah oleh Gubernur Guangdong dan Guangxi diberikan kepada bangsawan Prancis Baron Vildeba, kemudian disimpan di Museum Louvre, dan keluarga Chu kami sebagai patriot. Masakan bisa mentolerir harta negara mengalir keluar? Karena itu keluarga Chu kami menghabiskan 500 juta untuk membawa pulang harta negara. Dan Vas Cloisonne ini disumbangkan kepada lelang amal kami. Bagus. Dikatakan dengan sangat baik, Tuan Muda Chu. Kami mendukung Anda. Keluarga Chu ini sungguh mengagumkan. Wudong. Bagaimana? Pipa tembakau burukmu itu. Mana mungkin lebih mahal dari Vas Cloisonne-ku? Bagaimana? Mengaku kalah? Cerita bagus, cerita bagus. Tuan Muda Chu begitu suka membuat cerita. Kenapa tidak menulis novel? Apa maksudmu? Karena botol ini adalah palsu. Omong kosong. Aku lihat kamu, hanya tidak suka barangku lebih baik darimu. Wudong, teman muda. Coba lihat lagi dengan teliti. Vas Cloisonne ini memang teknik Cloisonne. Bahkan Tuan Fang sudah mengatakan ini, aku ingin lihat apa yang bisa kamu katakan. Ini memang barang Cloisonne tapi bukan buatan dinasti Ming melainkan bengkel rakyat dinasti Qing tiruan buatan Lao Ti. Benar atau tidak? Sekilas sudah tahu. Master Fang. Warna ini dicampur dengan batu pirus kualitas super. Betul, kan? Ya, betul. Batu pirus kualitas super ini sangat berharga. Tunggu. Batu pirus jenis ini ditemukan setelah Kaisar Qianlong baru diproduksi. Bukan begitu. Saudara Wudong, kamu benar. Vas enamel berwarna ini pasti bukan dari dinasti Ming. Keluarga Chu berani menjual barang palsu. Keluarga Chu menghabiskan 500 juta. Ternyata membeli barang palsu. Sungguh bodoh sekali. Menurutku, tidak ada pembelian harta nasional. Itu semua bohong dari keluarga Chu. Sungguh tak tahu malu. Berani membawa barang tiruan, ikut lelang amal. Lain kali, keluarga Chu dilarang masuk. Astaga, dosa, sungguh buruk. Kamu sudah agak baik kan? Wudong.
Jangan senang dulu. Aku akan segera bertunangan dengan Nona Yunsi. Malam ini, Yunsi akan berada di ranjangku. Sedangkan kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Sesi lelang amal berakhir di sini. Meskipun ada sedikit gangguan, tetap terima kasih banyak atas kebaikan hati kalian semua. Selanjutnya, kita masuk ke sesi berikutnya. Silakan pindah ke ruang jamuan. Maaf sungguh-sungguh, semuanya. Kejadian hari ini semua karena kesalahan penilaian saya membeli barang palsu. Membuat kalian tertawa. Tapi hari ini saya masih punya satu hal yang sangat penting untuk diumumkan kepada semuanya. Saya, Cudi di hadapan semua tamu akan menikahi Nona Yunsi. Keluarga Chu memberikan mas kawin uang tunai 99 juta batangan emas 99 batang, 1 Ferrari 1 villa di Gunung Piyun, untuk mempersunting Nona Yunsi. Kekayaan keluarga Chu memang luar biasa. Aliansi kuat antara keluarga Yun dan Chu. Sepertinya pasar barang anti kota kita akan habis dikuasai. Nona Yunsi, maukah kau menikah denganku? Yunsi cepat-cepat terima. Keluarga Chu yang terhormat hanya memberi mahar segini. Apa katamu? Mahar keluarga Chu miliaran, kau bilang itu kurang? Kalau begitu, biar kulihat modal apa yang kau punya. Tuan Yun, ini adalah bos kami yang memberikan mahar. Gila? Sebuah amplop ingin menikahi Nona Yunsi? Isinya surat cinta, ya? Trik macam itu tidak akan berhasil. Wudong memang jeli dalam menilai barang antik. Tapi soal modal, masih kalah jauh dari keluarga Chu. Hahaha, Wudong, kau benar-benar kehabisan akal, ya? Sudah tidak ada cara lagi? Kalau begitu, lihatlah dengan baik bagaimana aku menikahi wanita yang paling kucintai, menjadi istriku. Wudong, kau menghinaku, menghina putriku. Hadirin sekalian, sabar. Paman Yun, buka amplopnya dan lihat. Sertifikat transfer saham senilai 10 miliar. Kau adalah pemilik toko perhiasan Wu. Yunsi, aku rela menggunakan saham 10 miliar sebagai mahar untuk menikahimu.